baik buat kami. Kalau kami boleh ada sampai malam ini Tuhan, kami tahu itu bukti Kau mengasihi kami. Itu bukti pemeliharaan sempurna buat kami. Kami ada malam ini bukan kebetulan. Kami percaya kami ada di sini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Berfirman buat kami malam ini Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Hanya satu-satunya yang kupercaya. Satu-satunya pengharapan yang pasti buat kami. Berfirman buat kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap terima Tuhan, katakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang masih duduk siapa? Ayo beri dulu Bapak Ibu. Kebiasa. Coba tanya kanan kiri, bilang begini, amin artinya duduk ya. Bilang sama kanan kiri, saya senang kamu di sini dan Tuhan kasih berkati kamu. Ya. Bilang sekarang boleh duduk. Ya, boleh duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Biasa. Ya Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, malam ini kita mau belajar satu topik yang Chelsea boleh ditampilkan. Iya, ini tema khotbah Bapak Ibu yang saya mau katakan jarang sekali dikhotbahkan di banyak gereja, di banyak persekutuan doa. Iya, coba Bapak Ibu jujur, siapa yang pernah mendengar khotbah tentang menghormati Tuhan? Hah? Ada? 1, 2, 3, mulai ikut-ikutan tuh. Nyamber deh. Artinya Bapak Ibu, jarang sekali gereja mengkhotbahkan tentang menghormati Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam menghormati Tuhan, maka cara hidup kita, cara ibadah kita itu pasti berbeda. Katakan berbeda. Amin. Bahasa kerennya muda agak lain. Bilang kanan kiri, agak lain. Kenapa Bapak Ibu begitu banyak hari-hari ini anak muda berontak sama orang tua? Nggak sedikit Bapak Ibu anak pendeta, anak majelis, anak pemimpin gereja berontak sama orang tua. Bahkan nggak sedikit orang tua berkata begini, kalau gua tahu udah gede jadi pembangkang memberontak, lebih baik gue masukin lagi dalam rahim gue. Kenapa Ibu? Karena orang tua tidak pernah mengajarkan bagaimana mereka harus menghormati Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saudara, kalau kita hidup menghormati Tuhan, maka cara ibadah kita itu pasti beda. Yang pertama, ini sorry nggak menyinggung, nggak menyindir, tapi mengingatkan. Jujur Bapak Ibu, tadi saya nggak tahu siapa yang datang terlambat. Yang pasti jam 6 saya udah di sini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kita menghormati Tuhan, kita ibadah pasti tidak terlambat. Bilang kanan kiri, gua kenal tuh orang ini. Yang ketawa-ketawa tuh biasa punya pengalaman, betul nggak? Yang diam-diam itu pelaku utamanya. Di sini siapa Bapak Ibu yang kalau terbang suka terlambat, suka ditinggal pesawat, angkat tangan. Sebanyak saya terbang melayani Tuhan, baik dalam negeri luar negeri, setahu saya hampir tidak pernah terlambat. Kalau dalam negeri minimal berapa lama hadir? Dalam negeri 1 jam, ya. Kalau luar negeri berapa nih kalau luar negeri? 2 jam. 2 jam. Jadi kalau dalam negeri 1 jam
Tapi kenapa Bapak Ibu kita ibadah banyak terlambat? Ini bukti Bapak Ibu kita tidak menghormati Tuhan. Kita ibadah, kita nggak nyanyi sungguh-sungguh. Di sini siapa Bapak Ibu ketika nyanyi angkat tangan? Air mata bisa berlinang. Kebanyakan Bapak Ibu jujur malah nggak menghakimi nih. Ya angkat tangan, air mata berlinang kenapa? Karena bebannya berat. Nggak nyinggung Bapak Ibu. Yang utangnya udah jatuh tempo. Tapi kalau yang semuanya everything oke, ya ini begini. Kayak wafer. Udah pegang capek udah. Kalau kita menghormati Tuhan dalam ibadah Bapak Ibu, menghormati Tuhan dalam hidup ini, maka ibadah kita itu pasti beda. Dengan firman Tuhannya pasti beda. Enggak lagi ada yang ngobrol, enggak lagi ada yang bercanda, enggak lagi yang main handphone sambil chatan. Apalagi kalau ibadah anak muda Bapak Ibu. Saya sedih Bapak Ibu. Ketika saya bawa anak muda, mereka goyang-goyangan jorokan segala. Itu lagi memuji Tuhan. Mereka goyang-goyangan, wah, mereka pikir itu senang. Belum lagi kalau mereka benar firman Tuhan. Mereka pegang-pegang tangan, rebus-rebusan tangan Tuhan. Mereka rangkul-rangkulan. Saya waktu lihat itu setelah hati saya hancur. Nah, kita bersyukur malam ini Bapak Ibu. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu gambar apa? Gambar siapa itu yang melukut? Gambar Musa. Bagaimana Musa sangat menghormati Tuhan saudara. Ini awal Musa dipakai Tuhan. Dia melukut, dia menyembah Tuhan. Oke? Yuk kita lihat ayatnya. Lihat saudara ayatnya. Mazmur 34:10. Semuanya 23. Takutlah akan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terjemahan lain dikatakan, hormatilah Tuhan, hai orang-orang yang apa? Orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang menghormati Dia. Ini kebenaran yang saya sangat percaya bahwa kalau kita hidup menghormati Tuhan, kita gak pernah pusing lagi dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Katakan amin. Amin. Prinsipnya adalah kalau kita hidup menghormati Tuhan Bapak Ibu dengan baik, kita tidak cari berkat, tapi berkat yang cari kita. Oh keren banget. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau kita hidup menghormati Tuhan, kita gak cari berkat, tapi berkat yang cari kita. Di mana yang lain saudara lihat? Sebab tidak berkekurangan orang yang apa? Menghormati Tuhan. Yuk Bapak Ibu kita mulai minggu ini, Rabu ini. Bagaimana kita dalam hidup ini? Ibadah yang sejati bukan hanya hari Rabu, bukan hanya hari Minggu. Ibadah sejati adalah setiap hari. Katakan 2-3 setiap hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu adalah ibadah yang sejati. Jangan sampai Bapak Ibu kita di gereja, di PB kita bahasa roh paling kenceng. Dari kurasa rasa sampai kuraba-raba, sandal lama, sandal baru. Tapi perkataan kita, perbuatan kita masih banyak bohong, masih banyak dustanya. Itu artinya Bapak Ibu kita nggak menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Dan ini saya akan buktikan Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, nanti kita lihat apa yang terjadi. Dan malam ini saya tidak sedang membicarakan begini, bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu mengerikan, Tuhan itu enggak saudara. Kita percaya Dia Bapa yang baik. Katakan amin. Dia menerima kita, Dia mengasihi kita apa adanya. Dia nggak pernah lihat siapa kita. Mungkin dulu kita bobrok, mungkin dulu kita nggak layak. Maaf, saya nggak menghakimi Pak Jeki. Kalau bicara layak, Pak Jeki bilang, gue paling nggak layak. Tapi hari ini kalau itu tahu, Pak Jeki berkata luar biasa. Khotbah melanglang dunia. Tuhan nggak pernah lihat tentang kita, tapi Tuhan lihat sekarang. Bagaimana kita hidup menghormati Dia. Oke, yuk lanjut. Arti menghormati Tuhan, lihat itu, menunjukkan rasa kagum
ketika kita menyembah Tuhan. Nyatakan kagum kita, saudara. Saya adalah pria yang sulit sekali untuk menangis. Seberat beban hidup saya sulit menangis. Sampai saudara, saya punya istri bilang begini, kamu tuh bener-bener ya. Anak kita meninggal, anak kami paling besar meninggal saudara, tahun 97, tanggal 10 Januari. Saya nggak nangis, bukan sehingga saya. Papi saya meninggal, mami saya meninggal, saya nggak nangis. Sampai saya punya istri berkata, jangan-jangan kalau gue mati pun lu nggak nangis. Saya bilang sama saya, kalau lu mati duluan, kalau gue duluan mati, siapa yang nangis? Tapi saya tahu, ketika dalam hadirat Tuhan, saya begitu cengeng. Ku kagum hormat akan Engkau, nyatakan kagum. Angkat tangan. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita udah diterima Tuhan di gereja, sebisa mungkin ini mulut kita kunci buat teman kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat siapapun kita, dan buat Tuhan. Waktu kita ngobrol, setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Rasa bangga, sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Ada nggak kerelaan? Syukur kita, nyatakan Dia baik. Itu kagum kita, bangga kita. Nyatakan syukur kita. Kalau kita boleh ada sampai malam ini itu bukan kebetulan. Kita ada malam ini bukan terdampar. Kita di sini karena Tuhan baik buat kita. Amin. Kita boleh berencana Bapak Ibu mau ibadah hari Rabu ini. Banyak diundang. Ya Pak Ferry undang, saya undang, saya mengundang. Kalau Tuhan nggak berkenan, kita nyampe sini nggak? Nggak nyampe. Bisa aja maaf bukan mendoakan. Kita lagi jalan tiba jatuh. Putri kami yang besar mau kuliah siang-siang. Waktu itu masih kuliah, dia mau kerja saudara. Dia jalan nggak ada di rumah. Keselipat. Saya baru bilang, ya hati-hati ya. Dia keselipat, gedebuk jatuh. Kuliahnya batal. Bapak Ibu nyatakan syukur kita kepada Dia. Kalau kita kuat kita sehat sampai malam ini. Amin. Cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, berapa sih kangen kita sama Tuhan Yesus? Tahu kan Bapak Ibu, kalau orang yang sudah lama berpisah, tiba-tiba dia ketemu, belum ketemu baru lihat aja damai-damai, air mata ada bercucuran. Betul Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, kalau kita hormat sama Dia, nyatakan itu loh. Rasa kagum kita, rasa bangga kita, syukur kita, cinta kita kepada Dia. Itu arti hormat itu. Ya, oke, lanjut tweet. Lihat saudara, Matius 15 ayat 89. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripada aku. Ngeri saudara. Ini kondisi gereja hari-hari ini. Mereka nyanyi, mereka muji Tuhan, tapi hatinya jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saya punya teman diundang di sebuah gereja yang cukup besar. Hari Minggu itu dia ngomong 5 kali. Ibadah yang ketiga ditegur, Pak Pendeta, khotbahnya jangan nyinggung. Kenapa? Itu sponsor gereja banyak tersinggung. Sponsor gereja, sponsor donaturnya apartemen tersinggung. Yang dihadirkan hanya kepuasan manusia. Yang bunyinya begini, percaya Bapak Ibu, sekalipun kita gak setia, Tuhan setia. Wih, sangatlah enggak. Hati jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang adil. Amin. Ada ketegasan, ada kelembutan. Yang malam ini Bapak Ibu kembali saya katakan, saya tidak sedang mengkhotbahkan Tuhan itu yang mengerikan, yang menakutkan. Enggak Bapak Ibu. Tapi sore ini saya mengajarkan satu kebenaran bahwa Tuhan itu begitu sangat sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dari mana? 2000 tahun yang lalu dia telah mati buat saya dan saudara. Amin. Dia tahu Bapak Ibu, kalau dia nggak mati kita semua binasa. Dia sayang sama kita.
Cuma sayang Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menghormati dia. Kita punya hati berontak sama Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita nggak akan ngomongin orang, jelekin orang, betul? Fitnah orang, menggosip orang. Apa kata Bapak? Kami nggak gosip, kami sedang siaring. Nggak gosip, kami sedang siaring. Bedanya apa itu? Kalau kita menghormati Tuhan, hidup kita pasti beda, sangat beda, luar biasa. Ya, oke, lanjut. Menjaga sikap, perbuatan dan perkataan yang tidak menghina atau melecehkan Tuhan. Bagaimana saudara perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita melecehkan enggak, menghina Tuhan enggak? Kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, kita sudah melecehkan Tuhan, menghina Tuhan. Ketika kita ibadah nggak serius, kita sudah melecehkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, malam ini mari kita mau cek dan dicek setiap hari kita, siapapun kita. Kita belajar Bapak Ibu, ketika kita ibadah, ketika kita melayani Tuhan, kita sangat respect dengan Tuhan. Amin. Lihat saudara, contoh-contoh orang yang melecehkan, merendahkan Tuhan. Yang pertama, kita pernah tahu yang namanya itu kapal Titanic yang dibuat oleh Thomas Andrew. Dia bilang apa? Ini kapal yang saya buat namanya Titanic nggak mungkin bisa tenggelam. Sekalipun Tuhan yang menenggelamkan, coba kurang ajar lah saudara. Begitu angkuh dan sombongnya. Terbukti saudara, 15 April 1912 itu kapal yang besar yang megah tenggelam dan membuat 1.005 orang mati. Kenapa? Menabrak gunung es. Ini bukti saudara bahwa bukan Tuhan itu kejam. Jadi kembali Bapak Ibu, malam ini jangan berkata Pak Bambang sedang menyampaikan bahwa Tuhan itu galak, Tuhan itu mengerikan. Enggak. Justru Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana kita menghormati Tuhan. Bilang dalam diri, menghormati itu. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita merendahkan, melecehkan Tuhan. Dalam apa? Hidup kita setiap hari. Dalam kita beribadah, dalam kita melayani, dalam apapun. Kalau kita menghormati Tuhan, kita pasti memberi terbaik buat Tuhan. Makanya tadi saya bilang sama Efraim, saya bilang Efraim, om nggak suka ibadah terlambat. Bahkan PPT pun saya sudah kirim ke Pak Ferry Chelsea, tapi mereka belum datang. Memang mereka terlambat. Saya bilang sama Efraim, om kirim ke kamu aja. Kenapa? Buat saya ini penting saudara. Karena kalau saya ada dalam gereja, semua saya mau benar-benar rapi. Kenapa? Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Presiden aja mau datang. Waktu itu bukan presiden, yang datang kemari saya lupa siapa? Bukan Paus, yang ke apartemen. Kalau Paus datang ke sini tenggelam semua kita. Makasih Pak Ali. Udah deh masih ingat ya. Anggota dewan Pak Ali. Ya. Iya. Saya lihat Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu manusia ada di mana, tapi kita apartemen udah minta ampun potong pantingnya. Wah, naik motor, naik mobil, buka jalan. Padahal dia manusia loh. Nggak sempurna. Dia manusia yang nggak pernah mati buat kita. Halo. Dia nggak pernah kasih uang buat kita. Halo. Dia hanya maaf kita tidak menjas. Hanya statusnya anggota dewan, bukan menghakimi. Tidak. Kita nggak bicara pribadi. Tapi kita memberikan begitu hormat. Kenapa kepada Tuhan yang sudah mati buat kita, yang sudah menjadi jaminan buat kita? Kenapa kita nggak hormat sama dia? Marah ya saudara.
Dua, John Lennon, grup The Beatles, bilang apa? Aku lebih hebat, aku lebih terkenal dari Yesus. 8 Desember 1940 mati ditembak. Oleh siapa? Oleh orang yang ngefans sama dia. Ini bukti, saudara, bukan Tuhan kepengen dihormati, tapi memang Tuhan itu layak dan pantas dihormati. Tidak ada yang lain. Beri kemuliaan. Tiga, Voltaire, filsuf Prancis. Dia bilang apa? Alkitab akan dilupakan tahun 1778. Ya, rumahnya dijadikan apa? Tempat mencetak Alkitab. Dia bilang Alkitab ini akan ditinggalkan, buku yang kuno, buku yang tidak up to date, tidak menjadi jawaban buat dunia. Tapi terbukti, sudah tahu 1778 ketika dia meninggal, rumahnya dijadikan tempat mencetak Alkitab. Empat, Marilyn Monroe, aktris Hollywood. Siapa laki-laki yang tidak tergoda, terpesona dengan kecantikan seorang wanita yang bernama Marilyn Monroe? Laki-laki normal pasti tergoda dengan kecantikannya, dengan kebaya kelembutannya. Tapi dia bilang apa? Dia tak butuh Yesus. Dia bilang masalah hamba Tuhan, dia bilang apa? Aku tak butuh Yesusmu. 5 April 62 mati karena overdose. Bapak Ibu, jangan sampai tunggu begini Bapak Ibu. Kita sudah mengalami sesuatu yang tidak kita senangkan. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Dalam Bapak Ibu. Yuk, malam ini Bapak Ibu, ibadah kita, hidup kita setiap hari itu benar-benar berbeda. Karena kita menghormati Tuhan. Biar kita tepuk tangan yang mereka. Oke, lanjut. Keluaran 32:8. Ya, sikap perbuatan perkataan menghina melecehkan Tuhan. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, lihat hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ini perbuatannya sangat gila, saudara. Mereka seperti sadar ketika mereka ada di perbudakan di Mesir 430 tahun lamanya. Mereka keluar bukan karena anak lembu ini, katakan kami, perbuatan tangan Tuhan. Mereka buat anak lembu tuangan, mereka sembah. Alkitab berkata, saudara, yang keluar dari Mesir keluaran hanya pria dewasa, laki-laki dewasa, jumlahnya di atas 600.000 orang banyaknya. Belum istri, belum anak-anak. Kalau tahu yang masuk anak-anak, ada perjanjian berapa orang? Hanya 2 pria dewasa. Yang di bawah 20 tahun itu banyak. Tapi pria dewasa cuma 2, Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, apakah Tuhan lebih dikasih? Apakah Tuhan gak berkuasa? Apakah Tuhan dikerjain? Jawabannya tidak. Amin. Kita percaya dia Tuhan yang berkuasa, katakan amin. Dia Tuhan yang tidak dikerjain, katakan amin. Dia adalah Allah yang berkuasa menurut kita. Hanya masalah apa, saudara? Mereka melecehkan, merendahkan Tuhan dengan membuat lembu tuangan. Tapi kita, kepintaran kita, kekayaan kita, harta kita, itu bisa menjadi anak lembu, menjadi berhala buat kita. Tapi kau tahu, ketika dalam hidup ini semuanya everything oke, semuanya oke. Bapak Ibu tahu kita berada di sebuah zona nyaman. Bapak Ibu tahu itu membuat iman kita jadi mandul.
Kapan kita dekat sama Tuhan? Ketika kita butuh pertolongan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ketika kita mau bayar utang nggak ada uang, ketika kita mau makan nggak ada uang, ketika kita ditipu oleh orang, doanya pasti beda, nyanyinya pasti beda. Bapak Ibu, kenapa kita tunggu seperti itu buat kita bertobat dan berubah? Mana nih Bapak Ibu? Ada putusan Tuhan, aku mau hidup menghormati Tuhan. Amin. Kalau selama ini ibadahku asal-asalan, aku hadir dari Bapak, Bapak Ibu bersyukur loh. Ya Pak Diki dan Pak Ferry dengan Pak Roy bikin acara ibadah ini, Bapak Ibu tahu mereka bukan ya cari untung, nggak ada. Kalau bikin ibadah ini ada untung, saya juga di sini. Mereka berkorban dengan habis-habisan. Waktu mereka, uang mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Belum lagi Bapak Ibu tahu ketika hati mereka difitnah, sakit tuh hati mereka. Saya nggak tahu ada atau enggak, tapi saya pakai nggak ada. Ketika dikasih makan, kita bilang gini, makanan itu lagi. Saya nggak tahu ada atau enggak, tapi kalau ada bertobat. Begitu makanannya basi lagi, nasinya keras. Bapak Ibu jangan bersungguh-sungguh, bersyukur. Amin. Karena kalau Bapak Ibu kita nggak menghargai berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kita. Lihat Bapak Ibu, mereka semua mati binasa di padang gurun. Kenapa? Tidak menghormati Tuhan. Perkataannya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya melecehkan Tuhan. Kalau malam ini Bapak Ibu kita masih hidup, kita masih sehat bernapas, yuk kita mau hidup ini lebih memuliakan Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 23. Bunyinya Bapak Ibu, semua baca 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita ibadah, lakukan dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Ketika kita bekerja, lakukan bukan untuk manusia. Waktu kita kuliah, waktu kita beraktivitas apapun, dasarnya bukan untuk manusia. Kalau buat manusia kita kecewa, manusia nggak akan bisa bantu kita. Makanya banyak aktivis gereja kecewa pindah dengan gereja, cari gereja yang sempurna, nggak ada gereja. Kadang-kadang di dalam ini saya udah berkorban buat gereja, saya kurang apa? Cuma satu kurang aja. Iya atau enggak? Kita capek Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, yang kita berbuat dalam hidup ini, dasarnya Bapak Ibu ingat, bukan untuk manusia, bukan mencari kepentingan supaya orang puji kita. Allah, kita akan kecewa. Kita berkata saya berkorban, saya bisa, kenapa saya nggak dihargai dalam hati? Oh no. Lakukan untuk Tuhan, karena Dialah yang akan memberi berkat buat kita. Amin. Yuk datang sama Tuhan, kita mau bersyukur. Kita berdiri semua datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku mari pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu.
aku buat, apapun yang aku kerjakan dengan segenap hatiku, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itulah rasa hormatku, kagumku, banggaku, cintaku kepada Dia, Yesus Tuhan yang mengasihi hidupku. Ada banyak kali Bapak Ibu Saudara, aku mau janji Tuhan, aku mau berubah dalam beribadah, aku mau berikan yang terbaik Tuhan. Dalam aku berada, aku kembali datang terlambat, aku memuji Tuhan yang memberi terbaik, aku mau yang memberi yang terbaik. Kalau selama itu aku asal salah nyanyi, asal bersuara, asal melayani Tuhan. Ini doa kami, ini komitmen kami. Kalau kau orangnya, di mana kau berada? Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Biar Tuhan melihat siapa lagi. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, siapa lagi? Bapak di surga, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Bapak jamah setiap kami. Ini doa kami, ini komitmen kami. Kami mau belajar hidup menghormati Tuhan, yang pantas, yang layak terima hormat. Hanya Engkau Allah satunya Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang layak, yang pantas terima hormat kami. Tidak ada yang lain. Rasa bangga kami, kagum kami, rasa syukur kami, rasa cinta kami kepadamu. Hidup takut akan Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya mulai malam ini Tuhan, hidup kami gak akan merasa, nah, kami hidup menghormati Tuhan. Hamba berhenti berbicara fokus acara berfirman buat setiap Tuhan. Kami percaya ibadah PD kami setiap hari adalah ibadah yang menyenangkan, yang memuliakan hati Bapa di surga. Kami menjadi pribadi-pribadi kesukaan bagi Bapa di surga. Bapa dimuliakan, Bapa ditinggikan, Bapa diagungkan. Terpujilah namamu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan berdoa.